Halo Sobat After Rest, balik lagi di podcast After Rest di channel gue Sadrina Evanalia. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dulu channel gue Sadrina Evanalia dan juga share, like dan juga komen ya. Nah, kita udah barengan lagi sama Albi. Halo Albi, apa kabar Albi? Halo, kabar baik Sadrina. Halo, gimana kabarnya Sobat After Race? Ini turut prihatin ya untuk Peko banyak ya di MotoGP Mugello Bi. Oke, kita ngebahas balapannya ya, jalannya balapan MotoGP Italia atau MotoGP Mugello 2025 ya. Nanti kita akan tanya juga impresi dari Albi gitu. Yang pertama hasilnya ada Marc Marquez di tempat pertama, kemudian juga Alex Marquez di tempat kedua dan juga Fabio Di Gia yang akhirnya ini secara tidak terduga gitu ya, dia bisa naik di podium ketiga gitu. Nah, kalau dari gue nih impresinya awal-awal tuh memang agak merinding ya ketika Pecco Bagnaia langsung bisa menyalip Marc Marquez gitu di tikungan pertama, di lap pertama, apalagi denger sorakan gitu ya dari dukungan fansnya Pecco Bagnaia di MotoGP Italia gitu ya. Tapi kemudian adu salib gitu ya antara Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia ini ngebuat gue deg-degan sih ya. Gitu. Tapi untungnya ya akhirnya Marc Marquez yang menjadi juara gitu. Nah, kalau Albi dulu nih, gimana impresinya dari balapan MotoGP Mugello 2025 Bi? Oke, sebelumnya gue mau ngasih selamat nih Drin sama lo Drin, karena prediksi lo bener lagi Drin. Marc Marquez juara satu lagi, dimana waktu 2 minggu lalu kan lo memprediksi bahwa Marc Marquez ini bakal jadi podium pertama kan, sedangkan gue memprediksi Pecco yang akan mendapatkan podium pertama. Alasan gue kenapa waktu itu gue memprediksi Pecco di podium pertama adalah karena memang ini bisa dikatakan salah satu taman bermainnya Pecco Bagnaia ya kan, sirkuit Mugello, dia jadi tuan rumahnya ataupun balapan home race, jadi gue memprediksi dia bisa juara satu. Walaupun gue tidak mengecilkan potensinya Marc Marquez gitu ya, karena Marc Marquez itu lagi kuat-kuatnya sekarang dan ya bisa dibuktikan. Tadi kan kita lihat, wah gila, di awal race gue setuju sama yang tadi lo bilang Drin, benar-benar memukau ya. Pecco, Marc Marquez sama Alex Marquez tuh tiga-tiganya melakukan start yang bagus dan bisa gue bilang tiga-tiganya juga melakukan start yang sempurna. Dan banyak banget aksi overtake yang dilakukan di situ kan, dari Pecco, Marc Marquez, Pecco, Pecco, Alex Marquez ke Marc Marquez. Itu seru banget ya, pokoknya ada beberapa kali aksi susul menyusul dan berapa kali gue oh my god keren banget, wah kayak gitu, teriak-teriak sendiri lah, pokoknya menyenangkan. Dan udah lama gue nggak lihat Pecco kayak gitu lagi setelah dia banyak banget ngalamin persoalan yang dia bilang dari motornya ya, walaupun gue juga meyakini ada permasalahan lain seperti misalnya mental ataupun psikologis yang lagi dihadapin sama Pecco beberapa waktu kemarin. Tapi setidaknya tadi Pecco udah berusaha cukup maksimal, walaupun seiring berjalannya waktu dia makin lama makin mundur gitu ya. Nah tapi gue perlu apresiasi juga nih buat Marc Marquez yang kasih show luar biasa banget, keren. Dia walaupun di awal tuh Pecco kelihatannya nge-push banget, Marc Marquez tuh tetap kayak slay dulu gitu, nyantai dulu, wait and see, dan akhirnya ketika ada peluang dia mulai naik ke posisi kedua. Terus juga dia di belakangnya Alex Marquez, nggak lama Alex Marquez ada lengah sedikit, dia ambil, akhirnya dia bisa posisi pertama dan punya gap yang juga nggak terkejar gitu sama Alex Marquez gitu. Nah terus pada saat finish juga gue lihat Marc Marquez tuh agak sedikit ini ya, ngasih atau menghormati penyelenggaranya, kayak misalnya Italia sebagai tuan rumah, dia nggak ngambil bendera Marc Marquez dan juga nggak ngambil bendera Spanyol, dia lebih memilih mengambil bendera Ducati yang dia bawa keliling naik motor, terus dia tancepin di depan pendukungnya Ducati ataupun pendukungnya Marc Marquez gitu, karena kostumnya kan merah-merah. Dan gue kayak respect aja gitu sama Marc Marquez dengan apa yang dilakukan sama Marc Marquez sendiri. Terus juga Alex Marquez balapannya juga bisa dibilang rapi dan dia bisa ngejaga pace dari Pecco Bagnaia tuh juga dengan baik. Nah, yang jadi pertanyaan gue adalah walaupun Pecco ini di awal dia kelihatan nge-push banget, startnya bagus, terus juga dia ngasih kesan fighter sejati di awal-awal, tapi lama-lama dia kedodoran. Gue mencurigai ada masalah pada ban. Biasa Pecco kan kalau udah kena persoalan ban dia langsung kayak kehilangan kepercayaan diri gitu ya. Gue menilai kalau dia motor yang dia pakai sama
Marc Marquez kan baru, terus ditambah juga dia habis nyobain beberapa tes di Aragon juga dapat improvement kok, kedodoran lagi gitu. Bahkan di akhir-akhir dia bukannya merapat ke depan untuk ngejar Alex Marquez, justru malah semakin deket nih dikejar sama Fabio Di Gia, yang akhirnya mau nggak mau posisi ketiga diambil alih sama Fabio Di Gia di beberapa race sebelum di beberapa lap sebelum finish gitu. Dan pada saat Fabio Di Gia itu udah ngambil posisi ketiga juga nggak ada perlawanan lagi dari Pecco. Dia lama makin mundur gitu. Malah kalau gue ngeliat pace-nya Fabio Di Gia menuju ke Alex Marquez tuh jauh lebih dekat gitu. Nah gue juga melihat Pecco seiring berjalannya waktu tuh trust terhadap motornya juga jadi kayak menurun gitu. Ya itu tadi mungkin karena persoalan ban, walaupun ban yang dipakai antara Pecco dengan hampir seluruh pembalap lain itu sebenarnya sama ya. Dia pakai komposisi medium soft, yang mana cuma pembalap Pedro Acosta doang yang agak beda ya. Dia pakainya hard medium atau hard soft gitu ya, gue lupa. Pokoknya cuma Pedro Acosta yang agak berbeda, dan itu emang udah terjadi dari Aragon gitu, dimana Pedro Acosta emang selalu berbeda dalam melakukan pemilihan ban gitu. Nah terus juga di beberapa lini tengah, beberapa aksi juga bisa kelihatan gitu ya. Kayak misal sebelumnya ada Franco Morbidelli sama Viñales, yang akhirnya memang terjadi insiden antara Franco Morbidelli dan juga Maverick Viñales itu sendiri. Ketika Maverick Viñales itu lagi cukup berada di depannya Franco Morbidelli, Franco Morbidelli coba nyalip dari dalam, malah kesundul dan akhirnya jatuh. Terus lucunya pada saat abis Maverick Viñales itu jatuh, dia kayak sadar kamera gitu, kayak nunjukin kepala kayak, lu yang bener dong bawa motor kayak gitu. Terus kayak apa ya, gue jadi ngeliat Franco Morbidelli beberapa race ini memang sebenarnya bagus, tapi agak seruntal-seruntul juga kayak ngebahayain beberapa rider lainnya, dan itu udah terjadi sama beberapa rider selain Maverick Viñales gitu kan. Dan ya agresif banget lah pokoknya Franco Morbidelli. Cuman kalau kita ngelihat balapan secara keseluruhan, gue cukup seneng, cukup menikmati khususnya di awal-awal, dan terhibur lah intinya kayak gitu. Dan finish juga dengan cukup memuaskan, dan bisa dibilang yang finish 1 2 3 itu pakai helm Sui. Terus yang yang finish di urutan ketiga, urutan 1 2 3 4 itu Ducati semua. Terus yang finish urutan 3 4 5 6 itu Padepokan semua. Kira-kira begitu, Drin. Iya, jadi kalau tadi sebenarnya ada juga Bi, jadi clash ya antara Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia ya, ketika ban belakangnya Marc Marquez itu kena gitu ya di ban Pecco ya. Depannya Pecco Bagnaia gitu ya. Itu juga hampir ngebuat kita agak jantungan tuh, maksudnya kayak mau copot si Pecco jantung kan ya. ngeremnya mendadak banget kan gitu. Jadi agak kaget gitu. Dan ini juga dikomentarin sama Alex Marquez ketika abis konvers setelah balapan ya Bi. Dan si Alex Marquez ini bilang memang dia agak kaget gitu ketika ada duel antara Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia, dan ini sempat clash bannya gitu ya, saling menyentuh ban belakang dan juga ban depannya. Dan kemudian Alex Marquez bilang dia ngelihat banget Pecco Bagnaia ngeremnya bener-bener kuat, tapi kemudian akhirnya itu yang membuat Alex Marquez jadi bisa ngebalap Pecco Bagnaia saat itu gitu ya. Dan tadi gue juga menarik Bi untuk ngebahas, Albi tadi bilang Marc Marquez lebih menghormati Ducati gitu ya di Italia ini. Dan tadi konvers dari Marc Marquez setelah balapan ini juga sempat ngebahas Bi. Jadi Marc Marquez ini memang mengakui kalau misalkan dia mengcopy selebrasinya Jorge Lorenzo gitu ya. Dia pakai bawa bendera, kemudian juga kayak nancepin gitu ya benderanya di gravel ya, di tanah gitu. Dan ini memang tadi udah diakuin sama Marc Marquez, dia mengcopy Jorge Lorenzo. Dan juga tadi dia ngebahas dia punya makna tersendiri gitu. Kenapa dia nggak bawa bendera 93 ataupun nggak bawa benderanya dia gitu, Marc Marquez ataupun Spanyol, tapi lebih memilih bendera Ducati. Dan kalau kata Marc Marquez tadi, dia kenapa bawa Ducati, karena ini adalah brand Italia gitu, dan brand Ducati sangat-sangat favoritin gitu di sini gitu kan, dihormati, sama fansnya, apalagi di depan, betul, di depan fans Ducatisti ya tadi ya. Yes. Jadi daripada kalau misalkan dia
pakai bendera 93 atau bendera Spanyol mungkin juga akan dibui lagi ya, disorakin lagi gitu sama Iya, iya, iya. fans-fansnya Italia gitu. Nah, soal disorakin ini tadi di konferensi pers after balapan gitu Bi, sempat disentil juga nih dari Marc Marquez dan juga Alex Marquez. Dan katanya Marc Marquez gini, si Alex Marquez nih juga sempet dibuin gitu sama fans-fans yang ada di depan podium gitu. Padahal si Alex Marquez nih nggak ada nggak salah apa-apa gitu, dia nggak ngapain, tapi tetap aja disorakin gitu sama fansnya. Dan ini si Marquez agak ngejokes ya sama Alex Marquez. Si apa namanya, Alex Marquez ini dibuin atau disorakin gitu karena namanya aja salah gitu. Karena namanya Marquez juga, makanya akhirnya disorakin gitu. Iya, Nah, iya, iya. kalau untuk Marc Marquez sendiri di konferensi pers tadi, dia bilang sangat happy bisa memenangkan balapan di Mugello 2025 ya, karena memang terakhir udah lama banget di 2014 Marc Marquez menang gitu ya. Udah 11 tahun lamanya dia puasa, dan di 2025 ini dia akhirnya buka puasa kemenangan gitu. Iya. Dan tadi dia sempet keingetan gitu Bi. Dia bilang dia keingetan waktu dia fight untuk di balapan Mugello ini sama Dovizioso dan juga Petrucci. Dia keingetan bagaimana sulitnya bisa mengalahkan pembalap Ducati seperti Petrucci dan juga Dovizioso. Dan di tahun ini kata Marquez lebih mudah gitu ya untuk bisa memenangkan balapan karena mesin dari GP25 ini memang benar-benar extra power ketika berada di lintasan lurus kayak gitu. Makanya akhirnya di sini ya happy banget lah Marc Marquez ini. Dan Marc Marquez ini apa namanya, rekornya terbaru ya Bi, 93 Yes. podium kemenangan di seluruh balapan ya. Yes, di seluruh kelas yang semua udah dia kelas lewatin. maksudnya, termasuk MotoGP. Betul. Dan misalkan kalau kita lihat ya performanya Marc Marquez, nanti gue juga akan tanya bagaimana Albi gitu ya dari performanya Marc Marquez sekarang. Kalau misalkan kalau dilihat dari sirkuitnya, kemarin-kemarin memang dari awal konferensi pers menjelang rangkaian balap gitu, Marc Marquez emang udah kayak bilang ini bukan sirkuit favoritnya dia gitu. Karena ini memang Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia yang terkuat di sini. Dan juga kalau kita lihat sirkuitnya kebanyakan tikungannya tikungan ke kanan gitu, dan tikungan ke kirinya cuma ada 6. Makanya ini yang membuat Marc Marquez awal-awalnya ini merasa oke, gue akan mode bertahan dulu nih daripada mode attack di sirkuit ini. Tapi ternyata itu kayak apa ya, emang tipenya Marc Marquez gitu ya, ketika dia ngomong di media Scrum gitu ya, atau ke teman-teman media, kayak bisa jadi dia merendah dulu gitu, kemudian dia baru akan mengeluarkan jurusnya di balapan gitu. Nah, kalau Albi melihat dari performanya Marc Marquez sejauh ini kayak gimana? Dan banyak juga Bi yang bilang dengan adanya kemenangan Marc Marquez ini di Mugello gitu ya, ini udah fix deh Marc Marquez bakalan bisa jadi juara dunia MotoGP 2025 gitu. Nah, menurut Albi kayak gimana? Bener nggak sih, Bi? Oke, pembahasan Marc Marquez kayaknya bakal agak lebih panjang nih di episode kali ini, karena emang banyak banget catatan yang ditorehin sama Marc Marquez ya, khususnya pas udah nyampe di balapan Mugello ini. Kayak misalnya tadi Sadrino udah mention bahwa ini adalah kemenangan ke-93 kalinya Marc Marquez dari seluruh kelas yang udah pernah dia ikuti dari awal karir, khususnya di Grand Prix-nya ya, mulai dari kategori Moto3 lah istilahnya. Pada saat itu dia sebenarnya masih di GP125, terus dia ke Moto2, terus akhirnya ke MotoGP. Terus juga dia di Mugello ini kan juga dapat pole position. Nah, di mana pole position ini juga menjadi pole position ke-100-nya si Marc Marquez sendiri kan. Nah, jadi banyak banget prestasi yang udah ditorehin sama Marc Marquez di Mugello ini. Bahkan angka 93-nya sendiri kan kayak menjadi nomor krusialnya seorang Marc Marquez kan, karena dia dari lama selalu pakai nomor 93. Bahkan ketika dia juara dunia pun dia nggak pernah mengganti nomor 93 itu jadi nomor lain, seperti misal pembalap lain yang biasa jadi nomor 1 kayak gitu. Nah,
Jadi kayak begitu magis lah angka 93 ini bagi seorang Marc Marquez. Nah, terus juga gue mau menanggapi tadi juga emang ada kisah ya kan di Mugello ini sebenarnya sejak Sepang Clash dan juga rivalitas antara Marc Marquez dan Valentino Rossi ini terjadi, memang di beberapa sirkuit Italia khususnya di Mugello Marc Marquez emang sering mendapatkan disrespectful lah dari beberapa tifosi tanda kutip ya kan, beberapa oknum mungkin yang mereka masih mengidolakan Valentino Rossi dan tidak menyukai figur seorang Marc Marquez gitu. Makanya dia menyoraki Marc Marquez dan bahkan kemarin Tardozzi kan sampai minta fans Italia buat kasih respect gitu karena Marc Marquez tuh Ducati juga loh gitu. Dia pembalap tim Itali gitu, walaupun dia bukan orang Itali gitu, tapi ya setidaknya dia bisa membawa bangga Itali dengan motor Ducati yang dibawa sama Marc Marquez ini menang terus gitu kan. Jadi kayak ya respect to all riders lah harusnya gitu, itu emang harus dikedepanin banget gitu. Cuman ya Satria juga sebenarnya udah bilang bahwa apa yang dialami sama Marc Marquez sekarang sebenarnya nggak separah sebelumnya kan, jadi kayak udah lebih sedikit aja. Dan itu gue juga menganggap bahwa ya itu oknum-oknum memang yang barisan sakit hati sih kayaknya Drin ya, barisan sakit hati yang masih belum bisa terima kalau Marc Marquez sekarang udah jauh lebih superior dan jauh lebih apa ya istilahnya bisa menggantikan figur yang dulu dipegang sama seorang Valentino Rossi ketika balapan di Italia seperti itu. Karena sekarang kan penggantinya sebenarnya harapannya ada di Pecco Bagnaia, cuman kan ya bisa dibilang Pecco sendiri secara performa lagi nggak seoke Marc Marquez gitu. Ya cuman gue berharap para fans di Italia yang sebelumnya memang mengagung-agungkan Valentino Rossi mungkin ya bisa lebih respect lagi lah sama semua pembalap gitu, termasuk salah satunya ke Marc Marquez sendiri gitu. Walaupun itu bukan kewajiban yang harus dilakukan, tapi setidaknya bisa respect ke seluruh pembalap untuk menghargai lah bahwa ya pembalap itu ya manusia biasa sebenarnya kayak gitu. Tapi gue salut sih sama Marc Marquez, udah disorakin kayak apa dia tetap bisa menang juara satu. Itu kan kemarin disorakin pada saat finish di sprint race. Nah pada saat di main race ya dia tetap bisa menjadi juara satu dan seolah-olah kayak membungkam aja sih orang-orang yang udah disrespect sama si seorang Marc Marquez itu sendiri gitu. Nah untuk Marc Marquez sendiri secara performa emang bisa dibilang di tahun 2025 ini hampir nggak terpatahkan ya. Dia selalu sapu bersih hampir semua balapan, baik itu sprint race dan juga main race-nya sendiri, walaupun ada 2 kali gagal finish ya kan. Nah untuk apa namanya, untuk dia memperebutkan gelar juara dunia itu udah sangat-sangat terbuka lebar banget. Saingan utamanya sebenarnya adalah adanya sendiri, Alex Marquez. Ketika nanti suatu saat misalnya Marc Marquez beberapa kali mundur posisi finishnya di belakangnya Alex Marquez, ya satu-satunya yang mengancam posisinya dia dari perebutan gelar juara adalah adiknya sendiri, yaitu Alex Marquez. Bagaimana dengan Pecco? Pecco itu jaraknya tuh jauh banget, ada sekitar mungkin 100 sekian poin jaraknya dari Marc Marquez, dan butuh keajaiban buat bisa ngejar ketertinggalan antara poinnya Pecco sendiri dengan poinnya si Marc Marquez. Bahkan untuk bisa mengejar poinnya Alex Marquez pun Pecco nih harus berjuang lebih ekstra gitu. Nah, apalagi untuk bisa ngejar seorang Marc Marquez. Nah, Marc Marquez sendiri kalau misalnya gue lihat juga kalau misalnya melihat beberapa lintasan ke depan ini memang sih masih ada tantangan, kayak misalnya dia di Indonesia nih, di Mandalika dia belum pernah sama sekali finish, apalagi menang di sana. Nah itu yang harus ditaklukkan sama Marc Marquez nantinya. Terus juga ada beberapa sirkuit favoritnya Pecco lainnya, kayak misalnya minggu depan ini di Assen, ini menjadi salah satu taman bermainnya Pecco juga selain Mugello. Mugello sebagai taman bermainnya Pecco ini udah dihabisin sama Marc Marquez. Nah, apakah di Assen nanti yang juga menjadi sirkuit favoritnya Pecco Bagnaia sampai dia bikin tato berbentuk sirkuit Assen, bakalan diacak-acak juga nih sama seorang Marc Marquez nih. Kalau misalnya sebenarnya sampai diacak-acak, udah Pecco benar-benar udah nggak punya lahan bermain lagi, hanya tinggal memperebutkan atau hanya tinggal konsisten untuk berada di posisi ketiga terus secara klasemen. Ya setidaknya pada saat nanti misalnya sudah selesai musim tahun 2025 ini,
Peko masih bisa mendapatkan penghargaan sebagai pembalap dengan status juara ketiga kayak gitu. Nah, tapi gue optimis sih untuk kedepannya selama di tahun 2025 ini kayaknya Marc Marquez sudah paling terus-terusan dominan. Entah seperti apa situasinya, kayaknya Marc Marquez sudah nggak terkalahkan. Gitu sih, Drin. Hmm. Iya, emang kalau ngomongin Marc Marquez, apa ya? Ya, selain memang skill gitu ya, kemudian juga ada motornya yang memang saat ini dalam kondisi bagus gitu. Dan kalau kita lihat, emang waktu kemarin aja di sprint race, Marc Marquez kan sempat apa namanya kendala di start ya. Apa namanya, launch controlnya itu Yes. dia ada masalah sama launch controlnya, dia sampai harus memastikan dulu itu udah mati atau udah aktif dulu, baru kemudian kan dia sempat ketinggalan tuh sama pembalap-pembalap lain kan ada di belakang. Tapi kemudian dia ya dengan kondisi telat start aja dia udah bisa apa namanya nomor 1 juga kan di sprint race gitu. Nah ini ada sedikit analisisnya nggak Bi? Kalau waktu kemarin tuh kenapa Marc Marquez sampai akhirnya bisa telat di start itu? Persisnya kenapa gue lupa. Dia sebenarnya sempat ditanya sama Peko pada saat dia masuk ke mobil pas mau ke apa namanya podium sprint race gitu kan. Lu kenapa itu pas lagi mau start gue lihat kayaknya apa namanya koprek-koprek sesuatu. Terus kata Marc Marquez, iya ada trouble di launch control gue gitu. Gue lupa apakah dia belum mengaktifasi atau cuma ngecek atau gimana. Dan hitungannya tuh milidetik sama dia ngoprek ke lampu hijau buat start gitu. Dan itu bikin startnya dia agak ke distract dan sempat ketinggalan beberapa second dari pembalap-pembalap lain. Tapi akhirnya dia bisa nyusul dan dilalahnya superiornya Marc Marquez itu bisa tetap finish pertama gitu. Bahkan di main race kali ini aja dia udah kesusul sama Peko beberapa kali, udah kesusul sama dia tetap bisa finish pertama dan jaga gapnya juga nggak terkejar gitu sama Alex Marquez yang juga sebenarnya kencang juga bawa motornya. Jadi ya gue nggak tahu sih ini alien seperti apa sih seorang Marc Marquez ini sampai sesuperior itu nggak bisa terkejar dan tetap apa ya, tetap kuat dan tetap bisa memberikan hiburan yang luar biasa. Nah tadi gue sadari kan sempat bilang apa namanya Marc Marquez tuh kayak di awal kalem gitu tapi tahu-tahu galak gitu. Nah gue mengutip cerita dari Marco Rigamonti ini, crew chiefnya Marc Marquez sendiri, bahwa dia kan waktu awal-awal kerja sama-sama seorang Marc Marquez, dia tuh mengira bahwa Marc Marquez ini adalah seorang superstar yang bakalan VIP style gitu. Kayak Marco Rigamonti tuh bilang, kayaknya gue bakal kerja sama seorang VIP nih gitu, yang ya taunya jadi aja lah, terus nggak banyak bisa koordinasi, jadi kayak gue bakalan sungkan buat ngobrol ataupun nanya sesuatu sama dia gitu. Tapi ternyata seorang Marc Marquez di mata seorang arogan gitu ya. Di mata seorang Marco Rigamonti ternyata adalah seorang yang bisa diajak kerjasama, terus memberikan output dan juga terus memberikan input yang baik, outputnya juga terus baik kayak gitu. Terus apa namanya, nggak segan buat minta maaf, dan juga nggak jarang juga Marc Marquez bilang, tim maafin saya ya kalau saya masih kurang maksimal segala macam. Dan itu nggak pernah dipikirkan sama Marco Rigamonti sebelumnya gitu. Rigamonti mikirnya ya dia juara dunia 8 kali sejauh ini, ya pasti akan merasa seperti seorang diva gitu. Ternyata tidak seperti itu gitu. Bahkan ya itu tadi, dia masih memberikan input, bisa ngobrol sama banyak mekanik, sama kru yang lain, dan gak jarang dia suka bercanda. Dan Rigamonti juga bilang memang seharusnya orang-orang yang punya mental juara harusnya punya low profil ya, slow profile seorang Marc Marquez ini gitu. Jadi si
krunya itu juga nggak tegang, terus juga bisa ngasih apa namanya masukan dengan cara yang lebih luwes tanpa kekakuan. Jadi mungkin ini salah satu kunci kenapa Marc Marquez itu bisa selalu unggul karena komunikasi yang terjadi antara dia dengan krunya itu bisa berjalan baik dua arah tanpa ada rasa sungkan ataupun nggak enakan gitu. Jadi justru ada apa ya rasa saling kayak oh lu menghargai gue menghargai lu gitu. Jadi kita harus sama-sama baik, harus sama-sama kuat. Kayak gitu sih Drin. Itu mungkin yang jadi salah satu yang menjadi pendukung kenapa Marc Marquez sampai sekarang bisa selalu juara, bisa selalu kuat yaitu karena hubungan baik dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi nggak cuma sama media, nggak cuma sama sponsor, tapi juga sama orang-orang yang udah ngebantu dia di belakang dia sampai dia sesukses ini. Dia tetap jalin dengan baik sih. Gitu. Iya, kalau waktu kemarin pas ada footage dari Ducati gitu ya, kemarin tuh juga sempat ketika dikeluarin videonya, apa yang dilakuin sama Marc Marquez dan juga timnya menjelang sprint di MotoGP Aragon gitu. Nah, tau nggak, bukannya dia kayak menyusun strategi ngomongin oh ini bannya harus kayak gini, kemudian kita settingan motornya kayak gini. Enggak, Bi, ternyata yang diomongin adalah bagaimana si Marc Marquez itu ngasih tahu si Rigamonti dan juga salah satu timnya gitu, tim tekniknya, gimana caranya untuk merayu wanita. Kayak gitu. Jadi itu kocak banget sih. Itu emang Marc Marquez suka bercanda kan ya. Jadi suasananya memang cair banget jadinya gitu. Dan itu kocak sih pas gue lihat, lah ini bukannya ngomongin mau persiapan balapan, dia malah ngomongin ngerayu wanita gitu kan. Nah, sebenarnya juga kalau misalkan kita lihat ya di beberapa kali kan memang waktu dulu tuh emang jujur aja gue waktu di tahun 2018, 2017 gitu ya, ketika Valentino Rossi masih ada gitu ya, masih di MotoGP, itu memang gue fansnya Valentino Rossi, Bi. Jadi waktu dulu di 2017 kalau nggak salah, gue pakai ke sirkuit Sepang itu pakai baju kuning kuning khasnya Valentino Rossi gitu. Tapi kemudian gue minta tanda tangan dan juga minta ngevlog gitu ya sama Marc Marquez saat lagi sesi foto, tanda tangan gitu. Nah ternyata Marc Marquez tuh bener-bener humble gitu dan nggak memandang lu fansnya Valentino Rossi nih, gue nggak mau gitu ya. Jadi bener-bener nggak ada kesan kayak gitu. Dia bener-bener dia tersenyum gitu, terus dia gitu ngomong halo Indonesia, kan gue suruh minta halo Indonesia gitu ya. Jadi dia mau juga gitu untuk halo Indonesia gitu. Dan yang ngebuat gue terkesan lagi gitu ya, di tahun 2000 setelahnya, di tahun itu 2017, kemudian 2018 lagi gue ke Sepang lagi. Di situ kan biasanya ada fans kayak ketemu fans gitu ya di panggung gitu, dan ada tanya jawab gitu. Nah, yang kalau penonton yang lain tuh bertanyanya bener-bener kayak jurnalis, kayak media gitu. Kayak misalkan target lu apa di tahun ini gitu, harapan balapan lo apa di tahun ini gitu. Tapi waktu di tahun 2018 itu, karena saking banyaknya pertanyaan yang kayak gitu, akhirnya gue nggak bertanya ke Marc Marquez. Gue malah gini, Marc Marquez minta dong gue lo turun dari panggung terus kesini bareng gue untuk selfie bareng gitu. Dan ternyata tau nggak, gue pikir dia akan oke, bla 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 gitu, tapi enggak, ini bener-bener dia mau gitu langsung turun dari panggung, terus udah gitu ngambil HP gue dan juga ini jadi selfie bareng gitu sama Marc Marquez. Betul, jadi dia pegangin HP-nya gitu, jadi bener-bener wah, ini yang ngebuat gue jadi gimana ya, terkesan gitu loh sama Marc Marquez gitu ya. Dan di tahun-tahun berikutnya gitu, di kayak waktu kemarin di Mandalika, kemudian juga di Sepang di tahun 2024 gitu ya, ketika di pedok gitu, ketika dia dikerubungi sama fans gitu, itu berbeda banget. Jadi berbeda sama pembalap lain ya. Jadi emang humble banget dia, tetap meskipun lagi hektik gitu ya untuk mau balapan atau mau free practice gitu, dia tetap meladeni gitu fans-fansnya, tetap ngasih tanda tangan, foto gitu, bener-bener
humble banget deh gitu. Tapi kalau misalkan dibandingin Peko Banya ya, tapi ini bukan maksud buat dibanding-bandingin, tapi yang gue alami gitu di tahun kemarin di 2024, Peko Banya itu memang tipenya adalah calm banget gitu. Tipenya adalah cool, seorang yang cool. Karena iya betul. Jadi waktu dia jalan dari tempat di boxnya gitu, tapi bukan garasinya, tapi kayak tempat istirahatnya gitu. Dia jalan ke garasinya gitu di pedok, itu bener-bener dia cool gitu ya, dingin dan mau fokus aja gitu sama free practice-nya gitu waktu kemarin. Itu sih Bi, ini selingan aja ya ceritanya gitu. Gak apa-apa. Kita balik lagi apa nih, yang lu sampein juga kan gue alami juga dari nih Natin. Kan kalau lu tadi pakai baju kuning Valentino Rossi, gue kan helmnya Andrea Iannone. Gue minta tanda tangan sama Marc Marquez, dikasih tanda tangan ya kan. Tapi emang itu ya, seorang Marc Marquez itu emang humble. Dan sebelum hadirnya seorang Peko dan Fabio Quartararo, gue juga menjadi penggemarnya Marc Marquez. Sampai sekarang gue juga masih mendukung dan masih menggemari Marc Marquez gitu. Tapi karena memang sudah ada lahir Fabio Quartararo, terus juga ada lahir seorang Peko Banya, ya gue jadi mendukung semua rider ini, ya termasuk Marc Marquez. Buktinya kan gue juga mendukung beberapa race kemarin, Marc Marquez yang gue unggulin jadi juara pertama gitu. Tapi emang kalau kita nggak punya rasa benci, ya kita akan fine aja gitu, mau ngefans sama siapa aja gitu, kecuali memang ada perasaan terselubung yang ada di dalamnya, dia pasti bakalan ngerasa suka nggak suka gitu sama orang-orang seperti Marc Marquez gitu. Kalau menurut gue kayaknya ada yang aneh deh kalau orang sampai bisa nggak kagum sama seorang Marc Marquez gitu. Marc Marquez humble secara personal gitu kan, udah gitu skillful secara pembalap, secara profesional. Jadi kayak nggak ada alasan buat nggak kagum ataupun nggak ngefans sama seorang Marc Marquez, ya nggak sih Drin? Iya betul banget. Iya kayak dan gitu. Dan waktu terakhir tuh gue ke Sepang tuh di 2024 ya. Ya 2024, dan waktu itu dia emang udah lagi sepinya selesai balapan gitu di Minggu sore. Karena gimana ya, kalau kita di pedok gitu ya, kita ngerti lah gimana bedanya fans sama kita sebagai media, sebagai jurnalis gitu ya. Ketika kita mau lagi kerja, lagi sebagai jurnalis, kita nggak mungkin nggak minta foto bareng gitu sama pembalapnya, enggak gitu. Tapi kemudian akhirnya wah yaudah deh, ini kayaknya di MotoGP 2024 kayaknya bukan waktunya gue punya foto bareng lagi sama Marc Marquez gitu. Tapi ternyata setelah selesai balapan semuanya, saat motor-motornya itu lagi pada udah dibongkar gitu ya. Terus barang-barangnya juga udah mau diberangkatin gitu ke tempat yang lain gitu. Pokoknya lagi bongkaran lah gitu di sirkuit. Itu kemudian kucuk muncul Marc Marquez sama Gemma Pinto gitu, pacarnya. Jadi wah, ini mereka lagi dua jalan, mereka berdua jalan aja gitu, nggak ada siapa-siapa lagi gitu. Dan kemudian akhirnya gue bilang, Marc boleh foto nggak gitu kan? Ya udah, akhirnya mereka mau foto bareng, jadi kita foto bertiga. Gitu sih. Jadi itu salah satu contoh humble-annya Marc Marquez lagi gitu. Tapi ada satu lagi nih, Wi. Jadi ketika gue minta foto bareng sama Gemma Pinto sama Marc Marquez itu, Marc Marquez sempet kayak ngodein Gemma Pinto, mau nggak gitu. Jadi kayak matanya ke Gemma Pinto tuh, mau nggak gitu. Minta izin dulu gitu ya. Ayo gitu, makanya iya betul, minta izin dulu. Jadi yaudah, foto bareng deh bertiga gitu. Itu kocak sih waktu itu. Oke, kita balik lagi nih Bi ke pembahasannya ya. Yes. Tadi setelah konferensi pers juga Marc Marquez bilang dia tuh di MotoGP Mugello ini ngelihat emang Peko Banya yang nge-push banget, ambisius banget di depan, tapi kemudian Marc Marquez berusaha untuk sabar gitu ya, sabar dulu untuk supaya nggak terlalu nge-push gitu ya di awal gitu. Dan tadi juga sempat gue lihat di Instastory-nya Ducati, pas lagi konferensi pers juga Marquez bilang ketika bannya itu memang udah di-push dari awal, dia yakin bahwa di terakhir tuh akan susah gitu untuk bisa manage ban lagi, makanya akhirnya dia bersabar dulu gitu. Nabi, ini gue baru dapet info
dari Pecco Bagnaia yang ada di media Scrum ya Bi. Jadi ini tuh bener-bener media Italia, wartawan Italia itu lagi ngerubungin Pecco Bagnaia di media Scrum. Tapi kemungkinan juga Pecco bakalan ngomong lagi nih kekecewaan dia pada motornya dan apa, tapi belum ada terlalu detail ya informasi itu. Yang diungkapin adalah malahan dia berkomentar soal bagaimana sih performanya Marc Marquez dan juga Alex Marquez ketika mereka saling adu overtake gitu. Jadi kalau Pecco Bagnaia melihatnya, nih Alex Marquez sama Marc Marquez ketika lagi duel tuh mereka berhati-hati banget gitu. Tapi kalau misalkan dia Alex Marquez atau Marc Marquez lagi duel sama pembalap lain tuh agresif gitu. Jadi ini yang ngebuat si Pecco Bagnaia lo kok jadi lo ketika sama ade lo gitu itu main hati-hati banget gitu. Tapi kalau pembalap lain lu agresif banget. Dan kalau Pecco benernya ya itu wajar-wajar aja. Dan ternyata itu juga dilakuin sama Pecco ketika dia berduel gitu sama anak-anak akademi alias VR46 Academy gitu Bi. Nah itu untuk informasi dari Pecco Bagnaia. Dan ini yang mau gue tanya Bi, untuk performanya Pecco Bagnaia sejauh ini kayak gimana? Oke lah, kita di awal-awal lihat dia nge-push banget, agresif banget, tapi akhirnya jadi kendor. Kemudian kalau dari Albi, apakah ini memang gara-gara lagi motornya dia lagi? Dan kemarin kan dia sempet kemarin sempet di Aragon pakai yang disc brake 355 mm kan, tapi kan di sini dia nggak pakai 355 mm kan, cuma 340 ya kan? Yes, back to normal. Nah, apakah Pecco Bagnaia ini pakai fairing baru atau memang karena Pecco Bagnaia itu improve waktu kemarin di sprint race maupun di sesi kualifikasi itu karena pemilihan ban aja gitu Bi? Atau gimana? Oke, emang ya Pecco Bagnaia itu di Mugello itu sebenarnya gue sempat optimis bahwa dia bisa memenangkan race ini ya, karena tentunya bakalan dapat support lebih dari fansnya ataupun dari penggemarnya, baik itu dari penggemar Ducati, penggemar Italia atau penggemar Pecco sendiri atau bahkan penggemarnya Valentino Rossi gitu. Jadi kayak dapat 4 elemen itu untuk bisa mendukung kekuatan Pecco Bagnaia gitu. Dan di awal dia nge-push banget sampai kayak wah, Pecco udah balik nih, dia udah posisi pertama gini udah jarang nih, terus juga sempat ada gap gitu kan, sampai akhirnya dia kesusul lagi. Nah, cuman lama-kelamaan gue mengamati kok Pecco makin lama makin kendor gitu, sampai akhirnya dia ditinggal sama Alex Marquez, dan gak lama kemudian dia disusul sama Fabio Di Gia. Nah, analisis yang pertama, pendekatan yang gue analisa adalah ini masalah dari bannya gitu, karena di awal dia udah nge-push begitu kuat, dan melakukan banyak aksi fight overtake sama Marc Marquez, sama Alex Marquez, dia akhirnya kehabisan bannya sendiri, jadi mengalami degradasi ban yang akhirnya di si Pecco ini bakalan jauh lebih hati-hati dan lebih memilih untuk mengamankan posisi dibandingkan terus-menerus nge-push tapi berpotensi bannya semakin terdegradasi dan akhirnya dia bisa low side ataupun mengalami insiden crash dan ya hasilnya nggak dapat poin sama sekali kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kedua juga di Mugello ini walaupun bisa dibilang taman bermainnya Pecco, tapi hal-hal yang bisa menguatkan Pecco setelah dia menemukan formulasi baru di Aragon kemarin dengan menggunakan long fork, terus juga menggunakan piringan cakram dari semula 340 di upgrade ke 355, itu nggak bisa dipakai di Mugello karena di Mugello itu lebih banyak fast cornernya. Nah, dengan status fast corner yang lebih banyak, maka kalau Pecco menggunakan piringan disc brake-nya itu ukuran besar, dia nggak bakal mencapai suhu optimal. Jadi remnya tuh akan terus-terusan dingin karena satu jarang dipakai. Begitu kuat karena tikungannya nggak banyak hard braking segala macem, terus juga nggak cepat panas sehingga ketika dia ngerem ya yang ada ngelos terus gitu. Nah, ketika dia pakai diameter 355 di sirkuit yang memang lebih banyak tikungan kerasnya ataupun tikungan tajamnya, tentu suhunya ini akan lebih optimal untuk bisa melakukan pengereman yang dimaui atau yang sesuai sama karakter Pecco untuk strong braking gitu. Nah, tapi di Mugello ya karena secara suhu udara juga tidak mendukung
tidak mendukung untuk penggunaan cakram ini, dan juga secara tikungan juga karena kebanyakan fast corner, maka akhirnya Peko memutuskan untuk balik pakai 340 mm lagi ya. Tapi itu balik lagi, ketika Peko pakai diameter 340, dia nggak bisa seoptimal pada saat menggunakan 355 mm lagi. Jadi serba complicated Peko ini semenjak tahun 2025 ya. Jadi udah masalah ban, masalah pengereman, dan masalah riding style. Dari itu semua kan jadi ke riding style kan pengaruhnya. Sehingga dia nggak bisa memacu motornya dengan begitu kuat seperti di awal-awal balapan gitu. Bahkan ketika di disusul sama Fabio, dia mempertahankan posisi nggak bisa, apalagi mengejar gitu. Akhirnya Fabio Di Gia ya bisa terus maju ke depan tanpa ada hambatan apapun. Nah, cuman yang gue jadi pikir adalah secara spek mesin, secara penggunaan ban, dia sama Fabio Di Gia tuh sama sebenarnya kan, sama-sama pakai GP25, sama Marc Marquez juga sama. Kalau mau dibilang nge-push juga, Marc Marquez kan walaupun bilangnya di awal-awal kalem dan wait and see, tapi dia tetap agresif gitu. Tadi juga Peko menilai ketika dia fight sama Marc Marquez kelihatan begitu agresif, Alex Marquez juga begitu agresif. Tapi ketika Marc Marquez sama Alex Marquez itu justru yang kelihatannya lebih hati-hati gitu. Tapi kan itu menunjukkan bahwa ya mau gimana pun Marc Marquez juga tetap agresif gitu. Dan Fabio Di Gia bisa nyusul posisi 3 juga pasti kan bawa motornya bisa dibilang agresif gitu. Tapi kok kenapa Peko yang lebih cepat kendor gitu ya. Perpaduan lagi nih Drin, gue masih melihat adanya gangguan psikologis lagi yang dialami sama Peko Bagnaia. Di balik memang ada masalah-masalah teknis yang dialami ya, kayak dari bannya, dari remnya, riding style segala macam. Jadi ya ini belum sembuh 100% sih si Peko ini, walaupun pada saat di tes Aragon dia bilangnya udah mendapatkan sedikit kepercayaan diri karena udah ada improvement dan lain sebagainya. Nah, terkait juga dengan aerodynamic, pada saat tes Aragon memang Marc Marquez, Peko Bagnaia sama Fabio Di Gia ini pakai paket aero baru. Tapi pada saat balapan di Mugello, gue malah justru tidak melihat Peko dan juga Marc Marquez menggunakan GP aero, tidak menggunakan aero yang baru yang sebelumnya udah mereka tes di Aragon kemarin. Cuma Fabio Di Gia doang yang pakai paket aero baru itu, karena kelihatan daripada wingletnya kalau yang Marc Marquez sama Peko itu masih flat kayak gitu bentuknya. Nah, sedangkan kayak punyanya si Fabio Di Gia itu ada lekukannya sedikit gitu. Nah, gue nggak tahu kenapa ini ada perbedaan. Apakah memang keputusan penggunaan aerodinamis ini diserahkan sama masing-masing pembalap sesuai dengan kebutuhan, ataukah diserahin sama timnya sendiri, atau seperti apa? Tapi yang jelas dari 3 motor pabrikan Ducati, cuman Fabio Di Gia doang yang pakai paket aero baru. Sedangkan untuk Marc Marquez dan juga Peko Bagnaia ini nggak menggunakan paket aero baru. Nah, cuman nanti di Asen yang akan datang, ini kan menjadi salah satu taman bermainnya Peko Bagnaia ya. Apakah nantinya di situ Peko akan memodifikasi lagi motornya menggunakan disc brake 355 dan juga menggunakan long fork, atau ada penggunaan aero package yang sebelumnya dipakai sama Fabio Di Gia di Mugello? Ini masih belum kebaca seperti apa. Yang jelas kayaknya Peko memang masih menghadapi masalah gitu. Jadi meskipun tadi di awal gue ngerasa wah Peko udah balik gitu, tapi ternyata masih ada PR yang harus diselesaikan sama Peko itu sendiri. Kira-kira gitu sih. Jadi kayaknya buat bisa mengejar ketertinggalan sama Alex Marquez dan Marc Marquez sangat sulit dan jauh. Dan kalau misalnya mau dibilang apakah Peko masih mungkin memperebutkan gelar juara dunia, ya kalau situasinya begini terus kayaknya juga semakin sulit buat dikejar. Dan gue lebih optimis justru malah Marc Marquez yang bakal mendapatkan gelar juara dunia di tahun 2025 ini. Itu Drin kira-kira. Tadi kalau misalkan gue lihat juga abis ketika kameranya MotoGP itu menyorot Peko Bagnaia gitu ya, yang ada di boxnya dia. Peko Bagnaia itu sampai ngangkat tangan kayak kasih gestur iya gitu kayak apalagi yang harus gue lakuin gitu ya, udah gue kasih semuanya gitu. Iya gitu kayak gimana lagi gitu ya, kayak bang bener-bener ngasih kode gitu buat ke fans saya juga, ini gue sudah memberikan yang paling maksimal gitu, tapi ya mau bagaimana lagi, hasilnya begini gitu ya. Dan ini kalau misalkan kita lihat waktu kemarin kan memang di tes Aragon tadi Albi juga udah bilang itu
mencoba fairing baru gitu ya. Nah, kemarin juga di sesi praktis di sesi praktis itu Peko Bagnaia tidak sama sekali ngetes atau mencoba fairing barunya. Hanya Marc Marquez dan juga Fabio Di Gia yang ngetes fairing baru. Jadi kalau misalkan, tapi itu Marc Marquez ngetesnya cuma beberapa lap awal doang di sesi praktis. Kemudian di akhir-akhir sesi praktis dia balik lagi ke fairing yang lama gitu katanya. Dan kalau responnya dari Marc Marquez terkait dengan fairing baru ini, memang fairing baru ini ngebuat balancing motornya jadi lebih oke. Tapi bukan berarti itu harus digunakan saat ini juga gitu ya. Jadi emang kata Marc Marquez itu bakalan dipakai di masa mendatang gitu. Terus juga kalau misalkan dari Fabio Di Gia yang pakai Ducati fairing tersebut, itu dia positif banget dengan adanya fairing baru ini, makanya mungkin di race ya akhirnya dia pakai yang fairing baru ini. Bener banget tadi kata Albi, kalau misalkan fairing itu tergantung dari masing-masing pembalapnya sih. Jadi tuh waktu kemarin Marc Marquez juga sempat bilang meskipun memang ada balancing dari fairing baru ini, nanti deh kita lihat gitu apakah di balapan gitu dia akan pakai fairing lama atau fairing baru. Tapi kayaknya kalau tadi lihat dari analisis Albi juga fairing lama ya yang dipakai sama Marc Marquez dan juga Peko Bagnaia. Nah, Marc Marquez ini juga sempat nyoba untuk disc brakes yang 355 mm di Aragon test gitu. Dan kalau katanya Marc Marquez setelah dia coba, sebenarnya nggak ada perbedaan yang besar gitu dari disc brakes yang 340 mm sama 355 mm. Hanya aja memang ketika pakai 355 mm itu pengeremannya jadi lebih berat gitu dan powernya bisa lebih oke di garis lurus. Itu sih untuk yang updating ya tadi pernyataan dari Marc Marquez gitu. Okay. Nah, Bi, ada lagi nggak tambahan untuk Peko Bagnaia? Sepertinya sudah cukup. Oke, kita lanjut ya, Bi. Ini ngomongin yang improve juga gitu ya dari Alex Marquez, kemudian juga ada Maverick Viñales gitu dan juga Fabio Quartararo. Juga ada Pedro Acosta sih sebenarnya waktu kemarin itu ya. Jadi tuh kalau misalkan dari performa mereka masing-masing kayak gimana, Bi? Oke, gue sebenarnya agak seneng lihat performanya Maverick Viñales karena pada sesi di hari Jumat dia menjadi salah satu yang tercepat dan kayak di beberapa balapan terakhir ini sebenarnya Maverick Viñales itu bisa dibilang ujung tombaknya KTM walaupun statusnya dia ada di tim satelit Tech 3 ya kan. Nah tapi kalau aja tadi nggak ada insiden sama Franco Morbidelli, bisa jadi Maverick Viñales yang ada di posisi terdepan yang buat fight sama Peko Bagnaia gitu. Tapi ya sayang aja tadi situasinya memang nggak tepat dan Franco Morbidelli juga gue ngelihat kayak sedikit dirty manuver ya walaupun nggak ada niatan jelek dari seorang Franco Morbidelli untuk melakukan itu, tapi ya secara manuver nggak clean aja gitu rasanya, kayak nggak rapi, kurang tertib dan membahayakan rider lain dan itu terbukti sampai akhirnya nyenggol Maverick Viñales. Terus akhirnya Maverick Viñales kelempar ke area gravel dan udah crash, nggak bisa lanjutin balapan. Dan bahkan juga gue ngeliat Franco Morbidelli pada saat dapat hukuman long lap penalty, dia juga tidak melakukan long lapnya itu dengan rapi, dia tetap keluar jalur dan akhirnya harus mengulang lagi si long lap penalty-nya itu. Jadi disayangkan banget ada insiden antara Franco Morbidelli dengan Maverick Viñales itu yang udah kasih sedikit secerca harapan buat bisa fight di jajaran terdepan. Nah, terus juga kalau misalnya kita bandingkan lagi dengan Alex Marquez ya, Alex Marquez juga kasih performa terbaik ya, mulai dari start bareng sama Peko sama Marc Marquez dia udah bagus, beberapa kali juga saling overtake sama kakaknya sendiri sama Peko segala macam dan kasih perlawanan
dengan gaya balap yang benar-benar clean, rapi, nggak ada senggolan sedikit pun, malah yang senggolan malah Pecco sama Marc Marquez gitu kan. Dan akhirnya dia bisa ngejaga gap juga dengan cukup jauh dari Pecco. Terus dia mulai dideketin sama Fabio Di Gia juga, akhirnya keburu finish dan tetap berjaya sebagai Mr. P2. Terus juga secara pembalap lainnya performa, siapa lagi dari ini? Oh ya, Marco Bezzecchi juga dia finish di posisi ke-5 ya. Dia juga di 2 race terakhir ini ya, semenjak Aragon kemarin, setelah Silverstone kemarin, terus-terusan ada di posisi 5 besar kalau nggak salah, dan itu menjadi sesuatu yang bagus juga buat Aprilia, walaupun statusnya sekarang lagi nggak ditemenin sama pembalap utamanya yaitu Jorge Martin yang masih masa penyembuhan. Dan ini bisa jadi tamparan juga sih sebenarnya buat Jorge Martin kalau sebenarnya Aprilia tuh lagi dalam fase-fase yang sebenarnya sehat gitu, yang bisa diajak kompetitif kok gitu. Ya mungkin Jorge Martin lagi frustasi aja karena kondisinya, terus juga dihantui sama hal-hal yang tidak mengenakan, atau udah keburu dapat janji-janji manis dari pabrikan lain, akhirnya sesumber pengen memutuskan hubungan lebih awal sama pihak Aprilia sendiri gitu. Tapi gue turut acungi jempol buat Marco Bezzecchi yang konsisten berada di jajaran 5 besar, dan semoga bisa terus-terusan ada di posisi ini dan menampilkan banyak fight apik sama pembalap lainnya, khususnya sama pembalap-pembalap yang biasanya main di jajaran 5, 6, 7, 8 ya, kayak Fabio Di Gia, Franco Morbidelli, Maverick Viñales, ataupun Fabio Quartararo gitu. Nah, terus juga untuk Fabio Quartararo di Mugello ini sayang ya, kurang begitu mujur, mulai dari sprint race sampai di main race agak kececer. Mungkin gue ngeliat ini karena Mugello itu tracknya flowing, banyak fast corner, yang mana ini menjadi jagoan beberapa motor-motor Eropa ya, mulai dari Ducati, KTM, Aprilia, sehingga motor-motor Jepang yang masih pakai mesin inline 4 kayak Yamaha itu nggak akan bisa menyesuaikan powernya sih. Buktinya cuman Honda doang yang bisa bertengger di jajaran 10 besar, itu pun Joan Mir. Sedangkan Fabio Quartararo itu kelempar dan finish di posisi ke 14 kalau nggak salah, satu level di atasnya Alex Rins, teman satu timnya. Jadi ya Mugello yang sekarang bukan taman bermainnya Yamaha deh. Tapi nggak tahu ya, ketika nanti Yamaha udah pakai mesin V4 yang akan dites tahun ini juga, dan mungkin kalau misalnya udah matang juga bakalan jadi motor wildcard yang dipakai sama Augusto Fernandez entah kapan, atau entah apakah jadi dipakai tahun 2025 ini untuk wildcard atau enggak, gue nggak tahu. Tapi yang pasti sih 2026 kabarnya memang akan menjadi tahun pertama Yamaha menggunakan mesin V4 1000cc sebelum nanti turun ke 850cc-nya. Nah, untuk Asen nanti, mungkin Fabio Quartararo dengan karakternya Asen bisa balik lagi ke jajaran ke depan ya, buat fight sama beberapa pembalap-pembalap dari motor-motor Eropa, karena Asen sini nggak banyak lurusan tikungannya, walaupun ada fast corner, tapi lebih cenderung chicane yang membuat motor-motor M1 kayak misalnya Jack Miller, Fabio Quartararo ataupun Miguel Oliveira ini akan lebih agile untuk melakukan akselerasi keluar masuk tikungan kayak gitu. Ya kita tunggu aja, semoga ada improvement. Tapi kalau misalnya ngeliat di Mugello emang Fabio Quartararo dan Yamaha ini agak keteteran sih. Kurang lebih itu sih Drin, impresi beberapa pembalap-pembalap yang ngasih bisa dibilang ngasih unjuk kebolehan di Mugello ini. Oh ya, Fabio Di Gia juga bisa dibilang nih termasuk salah satu balapan dia paling bagus di sepanjang tahun 2025 ya, mungkin karena tadi ada peningkatan di sektor aerodinamika yang bikin motornya lebih stabil dan lebih pede untuk melakukan pengejaran dan juga manuver. Akhirnya dia bisa podium ketiga nih, mungkin salah satunya karena ada improvement dari aero package itu sendiri sih. Gitu kira-kira. Ya, ngomongin Fabio Di Gia juga tadi di konferensi pers setelah balapan, dia sedikit komentar kalau misalkan dia memang seneng banget bisa berada di posisi ketiga, dan ini menjadi mimpinya sejak lama gitu, karena waktu kecil katanya
dia tuh sering juga ngeliat kayak Valentino Rossi gitu bisa menang balapan di Italia gitu, dan akhirnya ya Fabio Di Gia juga akhirnya bisa naik podium gitu, dan itu dia seneng banget. Dan tadi juga dia komentar ketika udah ngelihat Peko Bagnaia itu keteteran gitu ya, dan akhirnya dia memutuskan oke, gue akan fight dan nggak boleh nih di posisi 4, ayo jangan di posisi 4 gitu, harus bisa podium, dan akhirnya ya tadi hasilnya Di Gia bisa di podium ke-3 gitu. Nah, oke Mewakili Bi, ini Italia gue ya. update dulu ya gue update dulu ya poin klasemennya saat ini. Berarti Marc Marquez ada di 270 poin gitu. Terus udah gitu kemudian juga ada Alex Marquez 230 poin, selisihnya 40 poin dari poinnya Marc Marquez, dan juga Peko Bagnaia ini 160 gitu ya. Di selisihnya 110 poin dari Marc Jauh Marquez. Ini banget. lumayan jauh ya. Gitu. Semoga ya bisa kompetitif lagi nih untuk bisa Iya. nambah poin klasemen untuk Peko Bagnaia gitu. Amin. Nah, nih untuk di MotoGP Mugello ini memang banyak juga ya, ada beberapa khususnya motor-motor Italia gitu yang motor-motor asal Italia gitu yang punya livery spesial gitu ya. Ada Ducati, kemudian juga ada Aprilia, kemudian juga ada Pramac Yamaha, Pramac. dan juga ada ya VR46 ya, tadi Pertamina Enduro gitu. Nah, Yes. Abi bisa nggak jelasin maknanya tuh kenapa mereka akhirnya masing-masing memilih desain atau livery spesial mereka? Dan kalau gue sih yang paling favorit tetap ya liverynya Ducati Lenovo gitu. Ducati dong. Kalau Abi gimana, Bi? Oke, sebenarnya kalau misalnya ditanya motif ya pasti karena pembalap dan juga tim ataupun motor-motor ini emang asalnya dari Italia. Kita bicara dulu deh kayak Aprilia sama Ducati, ini adalah dua pabrikan motor asal Italia. Yang satu asal Borgo Panigale, yang satunya asal gue jadi lupa. Aprilia asal dari mana ya? Lupa gue jadi. Intinya dari dua-duanya dari Italia. Nah, terus kayak tim Pramac juga kan pakai special livery walaupun motornya Yamaha, karena Pramac sendiri merupakan tim balap dari Italia. Terus satu lagi tim VR46 ya, kita tahu itu kan kepunyanya dari Valentino Rossi yang merupakan pembalap dari Italia. Udah gitu juga dia menggunakan motor Ducati sehingga dia pakai livery spesial Italia, walaupun tidak terlalu spesifik ke negara Italinya. Kalau Valentino Rossi itu atau tim VR46 itu lebih kepada ini harmonisasi antara motorsport dan juga seni musik. Itu kan special to Cesare Cremonini, itu salah satu musisi dari Italia yang punya kedekatan sama keluarganya Valentino Rossi, makanya dia pakai livery yang demikian. Entah itu perpaduan warnanya apakah warna-warna kesukaan daripada Cremonini itu sendiri atau apa gitu. Tapi yang jelas didesain sama Aldo Drudi. Aldo Drudi itu yang suka bikin livery helmnya Valentino Rossi, kan suka ada tulisannya Drudi Performance gitu kan. Nah, dia adalah orang yang mendesain dan nge-coloring daripada liverynya yang dipakai sama tim VR46. Nah, kalau Aprilia itu sederhana aja sebenarnya. Jadi warna basicnya Aprilia yang warna hitam dibalut bendera Italia. Terus juga kayak tim Pramac juga warna Pramac yang biru ungu ditambahin warna bendera Italia. Jadi kayak ya udah, yang penting ini balapan kandang bagi mereka, dikasih bendera Italia sebagai bentuk penghormatan kepada negara Italia sendiri. Nah, cuman yang lebih dalam lagi, yang lebih deep lagi jelas Ducati Lenovo. Jadi dia nggak pakai livery unggulan warna-warna bendera Italia, tapi dia pakai warna merah marun dengan beberapa motif-motif khas Italia. Nah, di mana motif ini atau livery ini terinspirasi dari era Renaissance, Drin. Nah, gue sebagai seorang penggemar kisah-kisah Renaissance zamannya Leonardo da Vinci, terus juga Niccolo Machiavelli, ini
mengingatkan gue ke zaman era Romawi ataupun zaman Borgia di era 1400 sampai 1500-an dulu, di mana karya seni, kreativitas, terus juga permulaan industri ini dimulai di Italia. Jadi kayak abad kemasan lah, the golden age di Italia sendiri yang ditorehkan lewat motor Ducati. Nah, motor Ducati ini seolah-olah adalah bentuk daripada Renaissance era modern. Jadi kayak apa ya? Luigi Dalinya adalah seorang Da Vinci-nya, sedangkan Pecco adalah Niccolo Machiavelli-nya gitu, yang menggunakan motor-motor Ducati ataupun turut mengembangkan motor Ducati. Terus juga warna merah marunnya itu kan sebagai simbol kebangsawanan, terus juga simbol daripada seniman-seniman pada era Renaissance dulu. Jadi benar-benar deep banget maksudnya apa, terus juga maknanya apa. Dan orang yang tahu Itali pasti begitu ngelihat warna dan juga liver itu langsung kayak, wah ini mah Renaissance banget, ini Da Vinci banget, pasti kayak gitu sih. Jadi kayak diantara semua ya gue paling suka ya sama warnanya Lenovo Ducati kali ini gitu sih. Bahkan warnanya ini saking nyeninya kayak nomor 63 sama 93, andaikan Marc Marquez sama Pecco helmnya nggak berbeda, gue mungkin nggak bisa bedain mana Pecco mana Marc Marquez. Apalagi waktu mereka lagi melakukan susul-susulan, itu kayak ngelihat duo bandit lagi gerasak gerusuk gitu rasanya, bertarung pakai motor yang warnanya identik, nomornya juga sama segala macam secara font dan bentuknya. Jadi ya keren aja sih. Iya, emang dalam banget ya makna dari yang livernya Ducati ini gitu ya. Dan kalau kita lihat fontnya antara motornya Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia itu kan cuma beda ya. Ya kalau misalkan Pecco Bagnaia 63, Marc Marquez 93 gitu. Jadi tadi kalau misalkan kita lihat motornya tuh ini agak nyaru gitu. Iya. Oke. Nah, Bi, sebelum kita ke prediksi gitu ya, nanti diprediksi MotoGP Assen Belanda gitu. Nah ini juga ada kabar baik nih Bi, dari pembalap Indonesia gitu ya. Ada Veda Ega yang berhasil memenangkan dua race berturut-turut di MotoGP di Red Bull Rookies Italia gitu ya, di 2025. Nah ini gimana sih Bi ceritanya sampai akhirnya Veda Ega bisa akhirnya mengumandangkan gitu ya Indonesia Raya di Italia, gimana Bi? Oke, Veda Ega Pratama ini menjadi salah satu pembalap yang bersinar dan juga berbakat ya. Setelah sebelumnya dia juara di kelas kelas serupa sebenarnya, tapi untuk wilayah Asia doang, yaitu Asia Talent Cup tahun lalu. Di tahun ini kan dia berkarir di Red Bull Rookies Cup, dan sebenarnya ya dia juga punya potensi bagus sejak awal, tapi memang karena pembalapnya itu dari berbagai macam negara, khususnya dari Eropa, dan Eropanya tuh dari Italia sama Spanyol lagi kan, yang mana formulasi kelas balapnya itu udah jauh lebih unggul di atasnya Indonesia, sehingga agak sedikit lebih berat buat Veda Ega bertarung di Red Bull Rookies Cup sendiri. Nah, tapi untuk di Mugello ini, alhamdulillahnya Veda Ega mengharumkan nama Indonesia dan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Italia sebanyak 2 kali, karena dia berhasil memenangkan 2 race berturut-turut di Mugello, yaitu race pertama pada hari Sabtu kemarin dan race kedua di hari Minggu ini, yang mana dia untuk di hari Minggu ini pun bersaing ketat sama sama lawannya, yaitu Hakim Danis asal Malaysia yang sekarang jadi pemimpin klasemen di Red Bull Rookies Cup sendiri, Din. Nah, Veda Ega ini sendiri tadi kan sempat diwawancara juga gitu ya, sama host di Red Bull Rookies Cup sendiri. Apa sih yang bikin kamu menang balapan di Mugello ini? Kata dia, karena dia habis cukur kumis, katanya Drin. Jadi dengan dia cukur kumis itu nambah sedikit aerodinamika untuk bisa memenangkan balapan di Mugello kali ini. Itu bercandanya dia sih. Tapi kalau misalnya kenapa dia bisa menang, karena emang Veda Ega tuh bertalenta banget sih. Dia dari, gue perhatiin dia dari zaman waktu masih di
Idemitsu Asia Talent Cup dia udah jadi juara pertamanya. Terus juga sekarang Red Bull Rookies Cup dia udah beberapa kali posisi kelima, posisi ketujuh, dan bahkan udah pernah hampir juara satu tapi dia kesusul dan crash sehingga nggak bisa meraih itu. Tapi akhirnya di Mugello ini dia bisa membuktikan bahwa dia masih memiliki taji dan dia masih punya kesempatan untuk bisa mengejar ketertinggalan dari peringkat pertama klasemen di Red Bull Rookies Cup, yaitu Hakim Danish yang asalnya dari Malaysia. Jadi kalau misalnya tersisa kalau nggak salah tinggal 7 race lagi gitu. Kalau misal 7 race lagi dia konsisten berada di depannya Hakim Danish, bukan hal yang nggak mungkin dia bakal jadi juara dunia dari Red Bull Rookies Cup di tahun 2025 ini. Jadi kita dukung aja terus Veda Ega karena dia bakal jadi pembalap masa depan di Grand Prix khususnya yang asalnya dari Indonesia. Mungkin aja nanti dia bakal nyusul jejaknya Mario Aji atau bahkan bisa nanti berkiprah di kelas MotoGP yang bisa ngasih dia kesempatan untuk membalap di tim-tim besar. Karena sejauh ini kan dia sebenarnya walaupun sekarang masuk di Red Bull Rookies Cup yang motornya pakai KTM, dia masih disponsorin oleh Honda Indonesia atau khususnya Astra Honda Racing Team, yang mana itu nanti punya jalur ke Honda Team Asia yang saat ini menaungi Mario Aji di kelas Moto2, dan juga nanti jenjang karir bisa langsung naik ke LCR Honda yang saat ini diisi sama Somkiat Chantra. Ya kita doain aja yang terbaik buat Veda Ega supaya bisa terus berprestasi dan ngasih torehan-torehan terbaik di kelas-kelas Grand Prix internasional. Kira-kira gitu, Drin. Ya kita doain aja ya gimana masa depan pembalap Indonesia, karena emang sulit banget sih. Ketika kemarin gue juga sempet wawancara gitu ya, ngobrol sama Dimas Eki Pratama gitu. Emang perbedaan antara pembalap Indonesia sama pembalap Eropa itu jauh banget gitu. Jauh, betul. Apalagi dia ketika latihannya, sponsornya juga itu benar-benar beda gitu. Jadi ya ini mudah-mudahan Veda Ega dan juga nanti ada di belakangnya pembalap-pembalap lain bisa memajukan gitu ya. Ada lagi pembalap Indonesia yang bisa masuk ke ranah MotoGP, Moto2 ataupun di Moto3 gitu. Nah, Bi, ini kita ngebahas sedikit soal Toprak ya, yang akhirnya sudah update terkait dengan kontraknya gitu. Ini informasi update-nya apa, Bi? Oke, setelah kemarin diumumkan bahwa resmi ya Toprak Razgatlioglu bakalan membalap di kelas MotoGP tahun 2026 lewat tim Pramac Yamaha. Ada info tambahan baru nih, Din. Setidaknya ada 2 hal yang diupdate sama pihak Yamaha sendiri. Yang pertama adalah kontraknya ini berdurasi selama 2 tahun dari pabrikan Yamaha. Jadi di tahun 2026 besok Toprak bakalan masuk tim Pramac Yamaha dengan kontrak langsung dari Yamaha. Nah, kalau misalnya ternyata progresnya bagus dan tidak ada kendala, maka bukan hal yang tidak mungkin pada tahun 2027 nanti yang menjadi tahun kedua kontrak, Toprak bakalan masuk ke tim pabrikan. Nah, harapannya Toprak ini nantinya bisa bertandem dengan Fabio Quartararo ketika MotoGP sudah masuk ke era mesin 850 cc, dan itu juga artinya kalau misalnya Yamaha fix jadi pakai mesin V4 untuk di tahun 2027 pada saat sudah masuk ke 850 cc, ya ini akan menjadi motor pertamanya Toprak yang berkonfigurasi V di kelas balap manapun. Karena di Superbike dia pada saat dulu awal karir dia pakai mesin Kawasaki yang mesinnya inline 4, terus juga pindah ke Yamaha mesinnya inline 4 juga. Sekarang di BMW dia pakai mesin inline 4 juga. Terus nanti pindah ke Yamaha tahun 2026 kalau misalnya memang Yamaha belum pakai mesin V4, dia mau tidak mau juga pakai mesin inline 4 dulu. Nah, tapi ketika nanti tahun 2027 udah fix pakai mesin V4, ya ini akan menjadi mesin V4 pertama bagi seorang Toprak Razgatlioglu sendiri. Dan ketika nantinya dia bertandem sama Fabio Quartararo, ya kayaknya bakalan menghasilkan duet yang spektakuler juga sih harusnya ya. Kalau misalnya ternyata Toprak bisa adaptasi dengan baik dan menunjukkan peningkatan performa yang signifikan gitu. Karena sejauh ini Toprak itu dikenal sebagai salah satu pembalap yang bisa adaptasi dengan berbagai jenis motor yang dia pakai dalam waktu yang singkat. Di Yamaha dia
bisa juara dunia, di BMW di tahun pertama dia bisa juara dunia, dan harapannya ketika nanti di Yamaha dia bisa memberikan prestasi yang juga baik. Nah, itu update yang pertama. Lalu update yang kedua, siapakah yang nantinya akan menjadi tandem bagi Toprak Razgatlioglu pada saat di tahun pertamanya di Pramac Yamaha? Jawabannya kan masih 50-50 nih antara Jack Miller ataupun Miguel Oliveira. Nah, tapi pihak dari Yamaha sendiri baru akan mengumumkan tandeman dari Toprak itu pada saat summer break, Din, katanya. Sebelum summer break atau pada saat summer break gitu. Jadi summer break itu dilakukan nanti setelah balapan di, jadi habis Assen itu kan Sachsenring. Nah, habis Sachsenring itu akan ada summer break sampai dengan tanggal 20 Agustus. Jadi balapan terakhir itu kalau nggak salah tanggal 15 Juli, dan nanti baru ketemu balapan lagi tanggal 20 Agustus. Itu artinya 1 bulan kan lama jedanya summer break itu. Nah, kira-kira waktu itulah yang bakal dipilih untuk menentukan atau mengumumkan siapakah yang akan menjadi tandem daripada Toprak Razgatlioglu sendiri. Apakah Jack Miller yang kontraknya seharusnya udah habis di tahun 2025 ini yang lalu kemudian diperpanjang, atau Miguel Oliveira yang sebenarnya kontraknya panjang sampai tahun 2026 tapi dipersingkat karena persoalan performance akibat cedera yang dialami sama Miguel Oliveira dari awal tahun 2025 ini. Nah, kalau misalnya dari pandangan gue pribadi, gue lebih memilih sebenarnya Toprak bertandem sama Jack Miller, karena Jack Miller udah tahu seluk beluk si Yamaha M1 yang saat ini seperti apa. Terus juga dia juga turut ngasih banyak input sama Yamaha sendiri untuk bisa mengembangkan motor, dan ya harapannya Jack Miller bisa diperpanjang sih. Walaupun gosipnya Jack Miller ini bakal memperkuat tim Honda di World Superbike bareng sama Cal Crutchlow. Tapi Cal Crutchlow nggak balapan langsung ya, dia bakalan jadi tim manajemen di tim balap Honda itu sendiri. Tapi ya itu masih sekedar rumor, belum bisa dipastikan kebenarannya seperti apa untuk kepindahan Jack Miller ke World Superbike. Begitu kira-kira, Adrian. Gue tambahan sedikit aja soal Toprak ini. Kemarin juga ada respon dari Marc Marquez gitu ya. Ketika Marc Marquez ditanya, gimana nih Toprak bakalan ke MotoGP di tahun 2026 gitu. Nah, Marc Marquez bilangnya waktu kemarin, ya oke, welcome Toprak gitu ya. Karena hubungan Marc Marquez dan juga Toprak ini bagus ya, maksudnya baik gitu. Dan beberapa kali mereka sering teleponan dan juga sering chat-chatan gitu. Dan Marc Marquez sendiri bilangnya dia tuh juga penasaran sama gaya balapnya Toprak ini. Apakah nanti ketika di MotoGP dia akan menggunakan gaya balap yang sama dengan dia berada di World Superbike gitu. Dan selain itu bukan hanya soal gaya balap, tapi yang perlu dipikirkan ataupun diperhatiin lebih detailnya lagi adalah soal bagaimana dia beradaptasi gitu ya sama bannya. Karena kan di World Superbike dia pakai Pirelli ya, sementara di MotoGP pakai Michelin gitu. Dan kalau katanya Marc Marquez, gimana nanti adaptasinya Toprak di MotoGP soal bannya juga gitu sih tadi. Kalau katanya Marc Marquez. Oke, Bi, itu soal Toprak dan juga Davide Aga, dan kita juga udah ngobrolin panjang banget soal MotoGP Mugello 2025 ini, dan kita lanjut ke next round-nya yaitu di MotoGP Assen Belanda 2025 gitu. Nah, kalau di MotoGP Assen ini emang yang paling berkesan dan ikonik banget adalah fotonya Valentino Rossi gitu ketika dia menang di Assen gitu, dan dengan adanya bunga-bunga warna kuning di samping kanannya, itu fotonya gue inget banget gitu. Nah, kalau misalkan dari catatan kemenangan gitu ya, kemenangan terbanyak dari seluruh pembalapnya tentu aja ada Valentino Rossi yang menang sebanyak 8 kali, kemudian ada Giacomo Agostini 6 kali, kemudian juga ada Mick Doohan 5 kali. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi catatan pemenangnya 3 tahun belakangan ini, tentu aja ada ternyata Pecco Bagnaia, Bi. Jadi di tahun 2024 itu yang juara ada Bagnaia, Jorge Martin, Enea Bastianini. Kemudian di tahun 2023 ada Pecco Bagnaia, ada Bezzecchi, ada juga Alex Espargaro. Dan juga di tahun 2022 Pecco Bagnaia berada di posisi pertama lagi, dan juga ada Bezzecchi dan juga Viñales. Dan kalau misalkan kita lihat, tadi juga kita udah ngebahas sedikit gitu ya, ini ya selain di Mugello,
Peko Bagnaia juga taman bermainnya adalah di Assen gitu ya, bukan taman bermain sih, tapi emang lebih unggulnya di MotoGP Assen gitu ya, di sirkuit Assen ini. Nah, kalau Albi prediksinya gimana gitu? Nah, kalau di Mugello kan 3 tahun kemarin 2022, 2023, 2024 Pecco Bagnaia yang juara, tapi tahun 2025 Marc Marquez. Nah, terus di Assen juga kan 2022 sampai 2024 yang menang Pecco Bagnaia. Nah, dari data itu otomatis lah gue dukungnya Marc Marquez untuk di Assen. Gue dukung Marc Marquez juara 1 di Assen nih. Karena gue ngeliat performa Pecco kayak di Mugello nih. Mugello kan salah satu taman bermainnya Pecco gitu kan. Tapi ternyata yang menang Marc Marquez gitu. Jadi di Assen ini walaupun jadi sirkuit favoritnya Pecco sampai dia bikin tato bentuknya Assen gitu, dengan melihat performansnya Pecco saat ini dan juga performanya Marc Marquez saat ini, kayaknya gue bakal masang Marc Marquez deh juara pertama di Assen besok. Terus juara kedua siapa? Juara duanya gue kasih buat Pecco deh. Semoga Pecco bisa fight dan bisa menjadikan ini taman bermain selayaknya dia mau. Ya syukur-syukur dia bisa juara pertama ya lebih bagus lagi gitu. Cuman gue lagi pengen banget ngedukung Marc Marquez nih. Karena Marc Marquez udah jauh lebih confidence, udah jauh lebih kuat dan taman bermain Mugello aja diacak-acak gitu sama Marc Marquez, ya kenapa gue nggak mendukung Marc Marquez gitu di Assen juga gitu. Nah jadi gue dukung Marc Marquez di posisi pertama, Pecco di posisi kedua, ketiganya gue bingung nih. Alex Marquez deh juara tiganya di Assen. Jadi Marc Marquez, Pecco, Alex Marquez. Itu dream buat gue. Kalau buat lo siapa? Oke. Kalau gue kayaknya nggak perlu ditanya lagi ya. Yang pasti pertama Marc Marquez, karena emang performanya emang apa ya, di level atas dari para juara gitu menurut gue. Jadi emang benar-benar Marc Marquez unggulan di pertama. Kemudian kalau untuk tadi Albi, Pecco Bagnaia itu di kedua ya. Kalau gue Alex Marquez di kedua. Karena kalau melihat dari performanya ini benar-benar konsisten sih dari awal dia pakai GP24 gitu ya, dari Qatar sampai di Mugello itu konsisten banget gitu. Apalagi dia bisa juga fight gitu ya di Mugello sama Marc Marquez sama Pecco Bagnaia. Jadi gue di posisi kedua Alex Marquez. Di ketiganya ya gue ketiganya Pecco Bagnaia karena ya mudah-mudahan dengan adanya improvement lagi gitu dia bisa di posisi ketiga dan bukan di posisi keempat gitu. Jadi untuk MotoGP Assen Belanda 2025 prediksi gue yang pertama adalah Marc Marquez, kedua adalah Alex Marquez dan juga ketiga Pecco Bagnaia. Oke. Ada lagi nggak nih tambahannya sebelum kita tutup? Udah cukup, gue cuma berharap prediksi gue di Assen bisa mulus dan terrealisasi 100%. Kayaknya sih 100% nih kalau Marc Marquez nggak crash ya. Iya, semoga jangan crash lah. Jangan crash, kasih aksi overtake yang keren dan ciamik aja kayak tadi. Tapi terus-terusan sampai mau finish. Oke, ya udah segitu dulu teman-teman sobat After Race. Jadi terima kasih banyak yang udah nontonin kita hampir 1 jam atau bahkan 1 jam lebih kayaknya 1 jam ya. lewat ini kita. Jangan lupa untuk saksikan lagi podcast After Race di After Race-nya MotoGP Belanda, yaitu di tanggal 27 sampai dengan 29 Juni 2025. Jangan lupa juga untuk subscribe channel gue di Sadrina Evanalia. Terima kasih semuanya. Bye-bye Albi. Bye-bye. Respect to all riders.